Saya Muhlisin Rahmat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mewakili Takmir Masjid Dua Islamiyah menyampaikan maklumat pelaksanaan sholat Jumat hari ini 22 Maret Masehi atau 11 Ramadan 1445 Hijriah. Waktu sholat Jumat pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khatib Dr. Nurul Ghafur, SHMH, Wakil Ketua KPK RI, Imam Ustadz Muhammad Nurtondo Wijoyo, MA Al-Hafiz, Imam Rawatib Masjid UI, Muadzin Zakat Kirani, mahasiswa via UI, Bilal Muhammad Wildan, mahasiswa FTUI. Himbauan bagi para jamaah: yang pertama, mengisi terlebih dahulu soft yang terdepan yang masih kosong, menonaktifkan handphone atau mengaktifkan mode silent demi ketertiban sholat Jumat. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang ingin beramal atau amal dapat mulai digeser dari jamaah yang berada di paling kanan shaf. 3. Informasi kegiatan. Selama bulan Ramadan, Masjid UI melaksanakan sholat tarawih, kajian, dan menyediakan takjil gratis bagi 300 orang. Bagi jamaah yang ingin turut berpartisipasi mendapatkan pahala Ramadan yang luar berlipat ganda, bisa ikut menyumbang dana atau konsumsi untuk kegiatan takjil menjelang sholat maghrib. Yang kedua, sore ini ba'da asar Jumat 15 Maret 2024, Masjid UI akan menyelenggarakan safari Ramadan membasuh luka Palestina bersama Imam Palestina Syekh Hamzah Khalid Qasimi. Mari sama-sama kita menyimak saksian beliau langsung dari Palestina. Tersedia paket buka untuk 200 hadirin pertama yang datang. Dan juga nanti setelah pelaksanaan sholat Jumat, kita akan mengadakan sholat goib yang diperuntukkan untuk almarhum Bapak Wardi bin Wakid Marsol Sutono, Tendik FHUI. Terakhir, mari bersama-sama kita doakan saudara-saudari kita yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan agar dilapangkan, dan kita semua diberikan keimanan sampai akhir hayat. Dan tidak lupa kita berdoa untuk seluruh arwah yang telah menolong kita, untuk para pahlawan, para guru besar, pejuang dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia, dan seluruh muslimin dan muslimat yang telah menolong kita. Ala hadiniyati wa ala kulliyatin sholihan wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi
الذي السكنة على قلوب المسلمين المؤمنات وجعل السياط على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونفس عدد لكل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. Ma'asyiral jamaah jummah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral kiram, jamaah Jumat Masjid UI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia dan luhur ini, mari kita sama-sama yang pertama dan utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya di sini dalam rahmat-Nya. Kenapa dalam rahmat-Nya? Karena kita masih diberi usia hingga hari ini untuk menunaikan dua hal, menunaikan sholat Jumat dan menunaikan ibadah puasa. Maka kedua kemuliaan yang disandangkan kepada kita jamaah muslimin wal muslimat semuanya pada hari ini, mari kita sama-sama merasakan sebagai sebuah anugerah dan karunia yang begitu besar. Salah satu yang mengakibatkan kita kadang lalai terhadap nikmat demi nikmat sesungguhnya karena apa? Tidak lain tidak bukan kadang kita tak mampu bersyukur, bahkan kadang kecewa, bahkan kadang kemudian tidak terima. Itu karena apa? Karena nafsu. Karena nafsu. Berhajat ingin punya rumah, setelah dapat rumah baru sebulan melirik tetangga, kok tetangga lebih bagus, kurang lagi kecewa lagi. Itu semua karena nafsu. Karena nafsu. Begitupun saat ini Ramadan. Ramadan diwajibkan bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada kaum sebelum-sebelumnya, umat-umat baik Nasrani, baik Yahudi. Itu juga diwajibkan untuk puasa. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan syar'i. Kewajiban untuk puasa ini sesungguhnya adalah instrumen ataupun metode ataupun alat untuk mengontrol nafsu kita. Maka mari kita tingkatkan. Kalau kelas kita kemarin puasa kita hanya ukurannya yang penting pada saat imsak sampai ke adzan maghrib tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau membatalkan puasa, mari saat ini kita tingkatkan. Kalau kita mungkin kelas 3 SD awal kita puasa, boleh begitu. Tapi kita sudah berumur, sudah mungkin 20 kali Ramadan, mungkin lebih dari itu, apakah kita kemudian mampu saat ini menerima ataupun mendapatkan hikmah dari Ramadan, dari puasa itu? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan begini. As-sa'adatu kulluha fi ayyamika ar-rajulu nafsahu was-saqawatu fi an tamlikuhu nafsuhu. Barang siapa ketika ia mampu menguasai, mengendalikan dan mengontrol nafsunya, maka bahagialah orang itu. Sebaliknya, bagi barang siapa yang tak mampu mengontrol nafsunya,
maka kesengsaraanlah pada saat itu yang ia terima. Jadi sesungguhnya puasa yang diturunkan kewajibannya itu untuk mengendalikan nafsu sesungguhnya adalah mekanisme kita untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan. Minimal kebahagiaan di dunia. Karena sesungguhnya yang kemudian yang melengsarkan kita, hati kita yang semula mungkin bangga, mungkin senang mendapatkan sebuah nikmat, tapi esoknya bisa luntur, seminggunya bisa luntur, itu karena ada nafsu. Ada nafsu. Oleh karena itu puasa sesungguhnya tidak lain tidak bukan didedikasikan untuk mengendalikan nafsu kita supaya kita tidak terombang-ambing terus dalam keberingasan atau keliaran nafsu kita masing-masing. Ini yang paling mari kita sama-sama pahami bahwa mungkin kita menganggap orang lain musuh, mungkin dia anggap agama lain, umat agama lain musuh. Padahal sesungguhnya musuh kita manusia yang paling utama dan yang tak berubah itu adalah dua, setan dan nafsu. Kita saat ini sedang puasa tak akan bicara setan karena setan dibelenggu. Tapi nafsu kita yang membelenggu nafsu kita caranya juga dua. Pertama, puasa dengan menekan makan minum. Yang kedua, menjaga agar tidak banyak tidur. Karena tidur pun itu mengumbar nafsu. Pertanyaan yang ketiga, kalau memang kemudian nafsu itu bermasalah bagi kita, kenapa kok kita kemudian diberi nafsu Pak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kemudian tahu ada merupakan gangguan ataupun barrier dari diri kita masing-masing? Kenapa kok diri kita kok tidak dibebaskan saja dari nafsu? Karena dengan nafsu itulah kita akan kemudian tahu kualitas kita masing-masing. Yang disebut sekolah SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi sampai di UI itu baru tahu kualitasnya kalau ada ujian. Kalau ada sekolah tak ada ujian, maka pasti lulusannya tak berkualitas. Maka pasti lulusannya tak memiliki kompetensi. Oleh karena itu, agar manusia termasuk di dalamnya kaum muslimin kita semua dikasih puasa agar kemudian tahu bahwa kita mampu dan kemudian berhak untuk menjandangkan di akhir Ramadan dengan takbir Allahu Akbar adalah kemenangan. Kemenangan itu bukan kemenangan kita menang dengan tetangga karena kita bajunya lebih baik. Kemenangan dengan orang di luar kampung komplek karena mobil kita lebih bagus. Kemenangan dengan suku ataupun kemenangan dengan orang lain karena mungkin harta kita lebih tinggi, lebih banyak. Bukan itu. Tapi yang disebut yang dimenangkan dan yang kemudian kita takdiri di akhir Ramadan nanti adalah tidak lain, tidak bukan untuk memenangkan peperangan antara kita, diri kita dengan nafsu kita masing-masing. Tetapi nafsu ini bukan untuk dimatikan, bukan untuk dibunuh, tapi dikendalikan, dikontrol dan kemudian dimanage. Karena nafsu itu juga penting dan perlu. Karena nafsu ini yang membuat kita enak makan supaya hidup sambung. Enak kemudian cari pasangan untuk berhubungan suami istri. Untuk apa? Menyambung generasi. Itu semua karena nafsu. Bagi orang-orang yang tak bernafsu, mungkin dia tidak akan makan minum lagi sehingga kemudian memperpendek usianya. Mungkin dia kemudian tidak kawin, maka dia tidak akan kemudian menyambung regenerasi. Itu nafsu lawwamah. Ada nafsu sufiyah.
Setelah kebutuhan biologis, makan, minum, berhubungan suami istri, ada juga kebutuhan untuk dihargai, diakui prestasinya, dihormati, bahkan kemudian dicintai. Inilah nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu biologis lawamahnya, sufiyahnya, maka dia kemudian akan naik menjadi nafsu mutmainnah. Orang-orang yang tak mampu mengendalikan nafsunya, makan bukan hanya sepiring, tetapi mungkin 2 piring, tak cukup 2 piring, bisa 10 piring, tak cukup 10 piring, aspal dimakan, beton dimakan, besi dimakan, dengan cara maaf dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa dirinya sedang tak mampu mengontrol nafsunya sendiri. Pada saat itu sesungguhnya yang sedang meliputi dirinya nafsu ammarah, nafsu meninggalkan atau melanggar. Oleh karena itu sekali lagi, mari hayati puasa kita yang sudah masuk hari ke-12 ini. Mudah-mudahan puasanya kemudian dievaluasi masing-masing. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa mengendalikan ataupun mengetahui mengevaluasi diri kita masing-masing kecuali kita sendiri masing-masing. Tak cukup Anda, khotib pun tak mampu melihat nafsu Anda, begitu pun tentang diri saya, diri khotib. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na ilal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Beliau sampaikan ketika pulang dari perang Badar, perang yang musuhnya 3 kali lipat, masih dikecilkan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, perang apa lagi yang lebih besar? Rasulullah menyampaikan, perang melawan nafsu kita. Inilah yang kemudian melahirkan turunnya ayat 183 Al-Baqarah, bahwa sesungguhnya maka harus dipahami, puasa itu bukan hanya nahan lapar. Allah tak menunggu dan tak meminta dan tak berharap lapar kita. Allah tak menunggu dan tak berbangga dengan haus kita. Tetapi Allah menunggu dan berharap lolosnya kita kepada Idul Fitri, menangnya kita, takbirnya kita adalah kemenangan melawan nafsu kita. Allahu Akbar, berarti akbarnya Allah berhadapan dengan nafsu kita, bukan dengan yang lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, mudah-mudahan semoga demi waktu yang terus bergerak, mudah-mudahan terus meningkatkan iman takwa kita, mudah-mudahan terus meningkatkan kualitas puasa kita, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Qiyamul lail kita mudah-mudahan menjadi qiyamul lail yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bacaan Quran kita, sedekah kita, dan apapun kebaikan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda yang memerintahkan kita, jadi sesungguhnya puasa maupun qiyamul lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa qurbatun lis-sa'ati wa manhatun lil ism." Artinya, laksanakanlah qiyamul lail karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh dalam mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT, juga menghapus dosa-dosa kalian dan juga menjauhkan kalian dari berbuat dosa yang akan datang. Jadi sesungguhnya 2 instrumen tadi, puasa, dan mari kita sama puasa kita kemudian hiasi dengan qiyamul lail,
harapannya bukan hanya kemudian menghapus dosa, dan harapannya juga kemudian mencegah kita agar kemudian tidak melakukan kejahatan ataupun dosa-dosa ataupun maksiat dan kezaliman yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita yang mulai kita memberi hikmah tersebut. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wasyukuru lahu ala taufiqihi wa imtanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tawfira biha dzunub wa tusbiha bil qulub wa tantaliqu bil usub wa dalilu bi ismuk wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bi wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Antarhamna wa taghfir lana dzunubana wa tarzuqna mahabbatak wa ma'rifatak wa tazidana dawran mustibaqan ilaika wa hidwafiran min barakatin wal istiqamah ala tariqatihim wa mahabbatihim wa kamala ma ta'budu wa tasuna bi zumratin bi fatika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana qiyamana qiyamana salatana ruku'ana sujudana tabamu'ana wa qabruna bi fatika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fatika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina ma aghfirna ya jabalil mutakabbir. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.